keanehannya seperti apa Kak? Kopi kan nggak kayak awal aku kenal, tapi kan belum pasti juga gitu, kayak datang ke paranormal atau apa gitu kan. Karena gini, namanya pekerjaan dimanapun itu pasti ada namanya persaingan. Kerjanya juga oke, tapi masih tidak ada keberuntungan di situ. Nah ini ada sesuatu yang tidak wajar. Kak Vika ini apa normal seperti orang biasa atau emang terkena guna-guna atau gimana? Atau mungkin dia juga ditutup rezekinya oleh orang tapi nggak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Joy, kali ini kita akan membahas OS2M dan kita kali ini kedatangan sahabat kita dari Jakarta yaitu Kak Vika. Kak Vika ini akan mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu yaitu pengalaman Kak Vika yang berbau mistis juga. Oke, untuk Kak Dominik coba bisa disampaikan sedikit pembicaraan kita. Oke, jadi gini ya sahabat Joy, malam ini tajuk kita masih sama, OS2M, obrolan santai seputar misteri ya nanti. Siap. Malam ini memang agak berbeda karena host yang satunya itu Kang Dodi memang lagi ada acara, jadi mau tidak mau nih saya ambil Kang Dodi Kang ya, Iya. untuk menggantikan posisi Kang Dodi sementara. Nah kebetulan dari Kang Budi ini kedatangan tamu sahabatnya yang dari Jakarta Kak ya. Iya. Sesuai dengan tema kita malam ini, obrolan santai seputar misteri, nanti kami akan lebih mengobservasi atau menggali dari pengalamannya Kak Vika sendiri tentang cerita-cerita pribadi atau pengalaman pribadi yang dialami Kak Vika, yang di situ dirasa untuk orang awam ini agak aneh gitu ya, agak aneh atau mungkin ada berbau misteri lah seperti itu. Sekali lagi di sini saya hanya menjelaskan kejadian apa yang dialami Kak Vika itu. Sementara untuk Kang Budi nanti bantu-bantu untuk tanya-tanya ke Kak Vika nya. Siap. Oke, monggo Kang Budi. Oke, untuk Kak Vika, kejadian apa yang Kak Vika alami saat itu? Untuk 3 bulan yang lalu ya, Iya. ada sedikit kejanggalan lah yang terjadi sama hidup aku. Berawal dari kebentrokan persahabatan, pergaulan yang selama ini bikin aku gimana gitu ya, terlena. Jadi di situ ada kecenderungan untuk merubah semuanya gitu kan. Di saat aku untuk merubah semuanya, untuk menjadi seorang diri aku sendiri waktu itu, untuk menemukan jati aku sendiri yang sesungguhnya. Nah justru aku diuji dengan permasalahan ini gitu. Semakin aku lewatin ternyata ya memang semakin aneh aja gitu loh, ada sedikit kejanggalan gitu loh, kok jadi begini gitu loh. Semuanya itu berawal aku pikir ujian lah buat aku, tapi kenyataannya di situ ada masukan-masukan dari kawan, kayaknya ada keanehan di pribadi aku yang aku nggak pernah sadari. Terus keanehannya seperti apa Kak? Ya sebagian lihat aku tuh kayak aneh aja gitu loh, kayak nggak seperti biasanya dari sikap, tingkah. Kadang mereka bertanya pun katanya nggak nyambung gitu. Jadi ada perubahan secara fisik yang Iya. terlihat itu ya. Itu sempet kok Vika nggak kayak awal aku kenal gitu loh. Padahal dia sendiri baru mengenal aku kan. Yang awalnya aku kenal dia itu masuk ke sini itu ceria, terus setiap obrolan itu masuk di akal. Tapi kesini itu udah berubah banget, drastis banget gitu. Berbeda ya. Ada apa gitu kan. Dan aku sendiri kan nggak menyadari di situ gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak Vika ini pekerjaannya di bidang apa nih? Yang dipandang istilahnya kok bisa berubah dari semua ini? Ya di bidang entertainment lah. Entertainment ya. Dunia figur gitu kan. Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang menganggap Kak Vika ini udah nggak kayak biasanya lah, Iya. berubah gitu ya. Dan kemungkinan kan ada faktor nggak suka, kita nggak tahu ya selama ini. Istilahnya dari luar gitu ya. Itu dari persahabatan sendiri Kak Vika yang
biasa Kak Vika ajak bergaul atau dari orang jauh atau gimana itu menurut Kak Vika? Ya itu pun aku nggak pernah berpikir seujon ya. Buat aku intinya aku memang harus merubah semuanya gitu loh. Jadi yang sudah ya sudah gitu loh. Aku anggap semuanya ujian dan aku coba berusaha jadi yang terbaik, terus lebih banyak mendekatkan diri sama yang di atas kan gitu. Nah aku jalanin, aku nikmati semuanya, dan pada akhirnya ya ada keanehan aja lah dari pandangan orang-orang di sekitar gitu kan, yang tahu awalnya seperti ini dan kok sekarang seperti ini gitu. Bahkan udah celetuk di depan orang yang ibaratnya mengenal aku gitu loh, kok Vika kayaknya sekarang beda loh bang gitu kan, sampai ngomong kayak gitu. Aku sendiri beda di mana gitu loh. Kalau sampai fatal aku dibilang stres kan nggak mungkin gitu kan, karena aku masih punya bisa berpikir hal yang positif gitu kan. Nah di mana sisi kejanggalan aku gitu loh buat pandangan mereka gitu loh. Di situ tuh selalu bumerang buat diri aku gitu, jadi bumerang, dan aku harus melangkah kemana dan bicara sama siapa gitu loh. Walaupun ada solusi nih, kamu pulang temuin orang tua kamu gitu, mungkin di situ ada jalan gitu kan. Kalau untuk berpikir ke sana ke sini juga aku bingung, ada yang nyaranin ke sini tapi kan belum pasti juga gitu, kayak datang ke paranormal atau apa gitu. Di situ juga aku nggak ada pengalaman. Itu menurut Kak Vika itu perasaan Kak Vika sendiri itu kayak dulu atau biasa-biasa saja atau memang ada sedikit kurang fokus? Itu kita kan bisa deteksi diri kita sendiri, kadang-kadang kan biasanya kok kurang nyaman atau kurang gimana, itu ada nggak rasa kayak gitu? Kalau ke situ belum sih ya, belum berasa. Cuma kalau dari hal-hal yang pernah kita jalanin dulu sama yang sekarang tuh memang jauh banget, drastis banget gitu. Itu jauh soal apa? Pergaulan, keuangan, pekerjaan? Kalau masalah pergaulan memang aku yang ngerem, berusaha untuk diam sendiri, hidup sendiri gitu loh. Jadi menghindari semuanya gitu. Lebih ke ini sih ya, lebih ke kehidupan gitu loh yang dulu glamor. Tapi udah dipersiapkan sebelumnya, maksudnya aku siap untuk semuanya gitu loh. Itu cuma kan namanya manusia ya. Terkadang kan kebutuhan itu tamak ya, apalagi aku punya pertanggungjawaban juga buat keluarga. Itu di saat aku memang terjepit gimana lah gitu perasaannya gitu kan. Cuma di situ aku cuma cari solusi aja sih. Kalau memang ujiannya aku terima, suatu saat juga akan ada ini. Mungkin Allah menguji aku juga enggak di luar batas kemampuan aku kan. Nah sedikit ada masukan dari tetangga kosan aku, yaitu katanya aku ada yang gitu. Di situ sendiri kan aku nggak tahu ya benar atau enggak gitu kan, nggak mungkin mau percaya 100% enggak. Tapi kalaupun nggak percaya juga kan pandangan manusia beda-beda. Betul. Mungkin dia ngerasain aku di situ. Dan bukan 1-2 orang sih yang udah pernah bilang kalau aku ada yang gitu, cuma dia nggak bilang siapa. Oke, Kak Dominik siapa tahu bisa menjelaskan secara kemampuan Kak Doni yang Kak Doni alami. Oke, jadi gini ya sahabat saya akan menjelaskan sedikit apa yang sudah dialami Kak Vika ini secara pengetahuan spiritual saya kan ya. Iya. Kak Vika ini kan dunianya entertain. Otomatis di sana juga ada teman-teman yang bergerak di dalam bidang yang sama. Dan di sana aku yakin pasti ada persaingan. Karena gini, namanya pekerjaan dimanapun itu pasti ada namanya persaingan, itu nggak bisa lepas dari itu kan. Dan memang perlu kita sadari dulu, terutama untuk sahabat Joy yang di luar sana, apalagi orang awam ya. Kadang mereka tuh tidak paham bahwa di dunia kerja itu memang ada benturan. Nah mungkin sebagian orang menganggap kalau pekerjaan tuh ya sudah dijalani aja, yang penting kita tulus hanya itu toh, hanya itu saja. Padahal sebenarnya rata-rata nih orang yang sudah paham, ketika dia bekerja ini pasti dia ada sesuatu yang membentengi diri kan, pasti begitu. Apalagi teman-teman entertain itu sudah jadi rahasia umum ya. Dia pasti setidaknya kalau memang dia kurang paham dalam hal keagamaannya atau religinya atau kurang kuat, biasanya dia akan minta tolong
orang yang paham itu kan, paranormal itu kan ya. semacam paranormal atau mungkin juga kiai bisa atau ustadz atau pemuka agama. Intinya biar dia ini terhindar dari hal yang tidak diinginkan, istilahnya kayak minta doa. Nah, kemungkinan besar Kak Tika ini juga salah satu dari orang yang tidak memikirkan hal itu. Jadi dia tuh normal, istilahnya ya lumrahe wong atau sewajarnya, kita bekerja aja. Dan yang saya tahu nih, kebanyakan dari target atau si penyintasnya ini dia tidak menyadari kan bahwa dia ini lagi diguna-guna atau ditutupin rezekinya, seperti yang Kak Vika utarakan tadi ya. Justru yang tahu tuh orang lain kan. Mungkin kalau Kak Vika ini akan sadar setelah melewati beberapa tahap, mungkin kok rezekiku kok jadi seret ya, mungkin gitu. Terus kok gak kayak biasa nih mungkin gitu, tapi ini mungkin masih dianggap wajar. Oh ya memang tidak ada job mungkin gitu, atau oh ya mungkin dia lebih bagus dari saya, jadi saudara atau agensi lainnya lebih ngambil dia daripada aku, mungkin seperti itu ya. Nah tapi secara spiritual sebenarnya itu bisa dianalisa, apalagi kalau Kak Vika ini kerjanya udah bener, udah sesuai dengan job desk, kerjanya juga oke, tapi masih tidak ada keberuntungan di situ. Nah ini ada sesuatu yang tidak wajar. Berarti ada mistik juga kan ya, bisa jadi ya? Bisa jadi kan, karena gini, yang namanya orang iri atau orang cari keuntungan sendiri itu kan apapun bisa dilakukan. Apalagi untuk teman-teman yang entertain itu orang sibuk, terus dia memang harus tampil ke depan, harus cari perhatian ke sutradaranya atau ke agensinya atau semacamnya untuk dirinya ini aku ini layak, rata-rata seperti itu. Ya, entertain kan pasti gitu, ada saingannya. Jadi kalau kita nih grade-nya turun sedikit itu udah nanti diambil orang lain. Prosedur tuh sistemnya tuh tidak hanya terikat hanya satu pemain. Kalau ketika nanti dia sudah tidak bisa, ya akan digantikan yang lain. Dia sistemnya harus fast respon, harus cepat ready gitu kan. Misalnya kebutuhan untuk film ini harus ada karakter ini. Nah ketika ini tidak siap ya langsung ada penggantinya. Karena tuntutan ini kan pasti ada ini Kak ya, namanya durasi juga ya, durasi terus deadline juga ada ya. Nah mungkin semacam itu kan. Oh gitu. Itu kalau menurut Dominik ini Kak Vika ini apa normal seperti orang biasa atau emang terkena guna-guna atau gimana? Coba Sekarang nih. Sekarang ini. Oke. Mohon maaf Kak Vika ya, semoga apa yang saya lihat dari awal kita ketemu ini memang benar-benar ada match atau ada setidaknya tuh sekian persennya benar gitu ya. Semoga karena orang tuh juga punya intuisi, punya sense. Semoga intuisi saya ini juga tidak meleset terlalu jauh. Memang dari awal aku hanya ngomong ke Kang Budi kemarin, oh Kak Vika ini orangnya super, gampang bergaul. Pertama ini, yang kedua dia memang orangnya nih bukan tipe yang suka diatur, tapi justru sebaliknya dia tuh leadership, dia bisa mengatur orang, tipe seperti ini. Tapi untuk yang hal positif. Nah yang negatifnya ini kemarin memang tidak saya ungkapkan karena kan nanti nggak enak juga ya. Saya juga tidak kenal Kak Vika. Kak Vika temennya Kang Budi, nanti kalau aku terlalu vulgar pun juga tidak baik. Mohon maaf nih Kak, tapi dari finansialnya memang lagi terganggu. Oh gitu kan? Iya lagi terganggu karena ya kalau dilihat dari fotonya kemarin termasuk juga yang terbaru. Nah Kak Vika ini butuh sesuatu yang bikin nyaman dulu, istilahnya butuh rest dulu untuk istirahat dari dunia sehari-harinya dia. Karena apa? Mungkin juga sudah terlalu lelah atau sibuk, atau mungkin dia juga ditutup rezekinya oleh orang tapi nggak disadari. Nah ini butuh rest dulu pikirannya. Makanya pasti akan mencari sesuatu yang bisa menangkan batin. Pasti itu. Apapun pasti akan dilakukan, saya percaya itu. Kak akan melakukan itu. Nah tapi untuk pesan-pesannya untuk Kak Vika yang penting tetap bisa membawa diri, menjaga hati, menjaga keimanan. Ya kita kan gini kan ya, bukan dewa juga ya, kita juga bukan orang baik. Bahkan untuk sembahyang pun kita juga masih bolong-bolong. Pasti ya, saya sendiri saja juga seperti itu. Nah yang penting tetap ingat pada Tuhan, ini jalan yang utama. Karena kalau kita sendiri terlena dengan dunia kita yang seperti itu, nanti pasti menyesalnya tuh setelah melakukan semua kan, pasti ada penyesalan. Tidak ada nih tumpuan hidup, tidak ada tujuan hidup, kita jadi berambiang nih,
hidup ini seperti apa, untuk membangun sosial dengan teman-teman, korelasi dengan teman-teman ini yang seperti apa. Ini kan juga tidak ada tujuan nantinya. Iya. Mungkin untuk Kak Vika-nya saran saya seperti itu. Tapi untuk masalah yang lain, gini kan, semua orang kan juga punya privasi ya. Betul. Jadi tidak akan semua tuh harus di-sharekan di depan teman-teman dia juga. Setidaknya ada 1-2 poin yang bisa diambil teman-teman Joy di sana untuk pembelajaran hidup dan edukasi. Seperti itu. Oke, untuk Kak Vika berarti seperti katakan Dominik, harus dikuatkan iman dan takwanya sesuai keyakinan Kak Vika ya. Iya, betul. Nah, jadi gitu. Jadi jangan terlena dengan keyakinan Kak Vika, itu harus benar-benar dijalani, dan itu kunci utama untuk ya semoga bisa merubah sikap Kak Vika yang pernah diucapkan oleh orang-orang itu, sedikit mungkin bisa merubah kan ya, dengan keyakinan ya kan. Jadi harus ke para Roma kayak itu membantu ya, atau gimana? Oke, iya gini kan. Sebenarnya kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Hidup itu kan pilihan. Hidup itu pilihan. Mungkin Kak Vika juga sudah paham ini ya. Karena aku yakin pengalaman hidup yang berliku pasti lebih banyak Kak Vika daripada saya. Kalau saya itu mah bisa dibilang awam lah. Nah, hidup itu pilihan kan. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Kalau nanti kita ke sini, nanti kita jadinya seperti ini. Kalau kita ke sini jadinya seperti ini. Nah, ini tuh kita harus bisa memandang ke depannya kan. Kalau ke sini memang sih enak nih, tapi bagaimana nanti ke depannya? Kalau ini juga enak nih, bagaimana ke depannya? Terus ini wah ini agak berat, tapi ke depannya oh gini. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Dan perlu diingat juga kan, namanya manusia itu juga terbatas umur, waktu dan semacamnya. Kalau saya ini dulunya juga orang nggak baik dan mati ya, sudah pernah melakukan apa yang dikatakan itu nggak baik atau jelek lah. Nah, manusia nanti pada akhirnya punya titik balik, entah itu umur berapa ya. Nah, jangan sampai kita tuh jadi salah satu orang yang titik baliknya tuh setelah tua. Ini nanti kita tidak kebagian nih, tidak kebagian enaknya. Kita sudah habiskan umur kita tuh untuk bersenang-senang, tuanya kali soronito, tinggal sengsaranya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Repot, mungkin seperti itu. Nah, untuk Kak Vika juga nanti dipesapi lagi, mawas diri kan ya, aspek kejadian-kejadian apa yang sudah saya lalui, hikmah apa dibalik semua ini. Bahkan sampai ketemu Kang Budi, sampai ketemu saya, ini kan sebenarnya bukan tidak ada rencana. Tuhan itu sudah merencanakan semua. Allah itu sudah merencanakan semua. Bahkan daun jatuh itu pun itu juga sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi mungkin juga ini pertanda bahwa pertemuan kita tuh mungkin juga ada sentilan dari Tuhan semacamnya untuk memperbaiki hidup masing-masing. Mungkin buat saya juga, buat Kang Budi juga, buat kalian juga. Nah, tinggal kita nih mau mengarahkan kemana. Kembali lagi hidup itu adalah pilihan. Mungkin seperti itu kan. Oke, untuk sahabat Joy, kali ini Kak Vika sudah mengutarakan pengalaman Kak Vika dan sudah sedikit banyak diterjemahkan atau diperjelaskan sama Kang Dominik, dan saya sebagai host tidak tahu apa-apa, cuman tahunya bertanya dan saya hanya mengganti Kang Dodi yang lagi ada kepentingan. Oke, sahabat Joy, ini tadi sudah disampaikan sama Kak Vika tentang pengalaman dan juga sudah diterjemahkan sama Kang Dominik, dan ini saya minta Kang Dominik untuk ulasan lebih gamblang dan lebih jelas gitu kan. Oke. Semacam ini Kang ya, pesan-pesan untuk sahabat Joy. Iya, untuk sahabat Joy di sana. Ya, terima kasih banget ini saya ucapkan untuk Kak Vika-nya. Terutama untuk Kak Vika dulu saya ucapkan terima kasih, meskipun pertemuan kita juga singkat padat ya dan tidak pernah direncanakan ya. Tapi dari pengalaman Kak Vika yang diutarakan tadi, meskipun hanya 1-2 dari pengalaman hidup, saya yakin masih banyak sebenarnya. Yang penting dari pengalaman Kak Vika yang sedikit ini bisa menambah wawasan sahabat Joy di luar sana kan. Iya, hati-hati berteman dan juga bergaul. Untuk pesan-pesannya sahabat Joy di luar sana, dimanapun berada, kita wajib meminta perlindungan terhadap Tuhan kan. Karena apapun itu, dimanapun tempatnya, namanya hal buruk itu pasti ada kan. Jadi ada dua sisi, orang baik
pasti ada juga orang yang tidak baik atau kurang baik. Nah, untuk menghindari ini atau memberi proteksi diri, sepatutnya kita ini tetap kembali ke Tuhan, minta pertolongan, dan untuk mengawali semua pekerjaan itu berdoa dulu. Dan ketika kita merasakan sesuatu keanehan seperti ketika yang alami ini, kalau kita tidak bisa memecahkan, cobalah untuk berkonsultasi ke orang-orang yang memang bidangnya. Kita lebih malas diri atau lebih flashback untuk diri ini, aku kurang lebih misalnya kita tuh kurang dekat dengan Tuhan ya, setidaknya kita berbenah diri untuk menakal itu. Mungkin itu ya Kang Budi untuk pesannya yang saya sampaikan buat sahabat-sahabat jodoh rasanya. Oke Kak Vika, mungkin ada yang sampaikan sama Kang Dominik tentang puasa tadi. Iya, untuk pribadi saya ya, langsung saya mengucapkan terima kasih buat Kang Dominik buat masukan-masukannya. Sama-sama Kak. Semoga ada hikmah yang aku dapat di sini dengan perkenalan kita. Terus begitu juga sama Kang Budi sebagai host di sini yang sudah membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih sahabat Zoe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu.